ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إخواني في الله jamaah salat maghrib Masjid Khidmatus Sunnah Perumahan Mempolsari yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah, senantiasa diberikan hidayah taufik oleh Allah taala. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, nikmat Allah taala kepada kita sedemikian banyak. Kita diberikan nikmat hidup sampai detik ini, kita masih bisa menghirup nafas, masih bisa merasakan hidup, masih punya kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tujuan daripada kita hidup adalah untuk apa, Pak? Hidup untuk apa? Ibadah. Hidup bukan untuk makan, ya. Makan untuk hidup, tapi hidup bukan untuk makan. Hidup bukan untuk sekedar bersenang-senang, boleh sih senang-senang, selagi senang-senangnya masih senang-senang yang halal, ya kan? Senang-senang yang halal itu apa contohnya? Makan yang halal, diambil dengan cara yang halal, ya, cari uangnya dengan cara yang halal, ya kan? Membeli makanan-makanan yang halal, ya, minum yang halal, kemudian apa? Berhubungan badan yang halal dengan istri, ya, jalan-jalan ke tempat-tempat yang halal dan seterusnya. Boleh bersenang-senang selagi itu halal. Tetapi tujuan daripada hidup bukan untuk bersenang-senang, sekedar bersenang-senang, tidak. Kita punya tugas mulia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, yaitu Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah. Maka kita mohon kepada Allah, semoga Allah istiqomahkan kita untuk bisa terus beribadah, ya Pak. Beribadah menghamba kepada Allah. Dan alhamdulillah tadi kita telah menyelesaikan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Semoga Allah menerima amal ibadah salat maghrib kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah berikan taufik hidayah kepada kita untuk kita bersemangat mendatangi rumah Allah, mendatangi masjidnya Allah. Ini adalah rumah Allah yang harus kita makmurkan, di mana rumah Allah ini bisa dikatakan istana surga yang ada di dunia. Kalau kita ingin merasakan istana surga di dunia, ya ini masjid, rumah Allah, di mana orang yang masuk ke dalam rumah Allah, dia akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Turunnya rahmat Allah adalah di masjid, turunnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita hendaklah menjadi perindu masjid, orang yang cinta dengan masjid, orang yang selalu kangen dengan masjid, bahkan orang yang rindu dengan masjid. Allah akan naungi kelak di hari kiamat. Ya, di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ya, laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Di mana dia pergi, selalu yang dicari adalah masjid. Di mana dia tinggal, yang dia rindukan adalah masjid. Sudah berapa tahun Pak di Gempol nggak ada masjid? 2 tahun ada ya. Bapak udah berapa tahun Pak di sini? 2 tahun. Dengan adanya masjid bahagia nggak Pak? Masya Allah, alhamdulillah. Ini nikmat besar, ya. Adanya masjid ini nikmat yang sangat besar. Mari kita makmurkan, mari kita hidupkan, dan mari kita ajak tetangga, teman, saudara, ya, keluarga untuk berbondong-bondong memakmurkan masjid. Saya sangat yakin Pak, saya sangat yakin, hakul yakin, suatu saat insya Allah maghrib penuh Pak, sampai belakang, seperti sholat Jumat. Insya Allah suatu saat kita tunggu, biidznillah, kita mohon kepada Allah. Tidak ada yang tidak mungkin Pak ya.
Insyaallah biidznillah bismillah. Ya. Kita doakan, kita ajak terus ya saudara-saudara kita, tetangga kita. Masya Allah di sini ada berapa? 10 gang ya. Betul. 10 gang. Satu gangnya aja berapa rumah itu Pak ya? Ada 20 enggak Pak? Nah? 20 kali 10 udah 200 rumah ya. Masya Allah. Kalau satu rumah misalnya bapaknya saya yang datang udah 200 orang ya kan? Penuh ini masjid. Masya Allah. Insyaallah biidznillah ta'ala semoga Allah berikan hidayah kepada saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita untuk mereka bersemangat mendatangi masjid. Dan Masya Allah saya lihat sudah membahagiakan sekali. Kalau tidak salah tadi sekitar hampir 3 shop ya. Masya Allah ini nikmat besar, nikmat yang sangat besar. Semoga ya masjid ini semakin bertambah jamaahnya, bahkan suatu saat kita akan berlebar di sana dan tidak menutup kemungkinan ya kan. Ketika di sini sudah penuh, jamaah melebar ke sana. Masya Allah, insya Allah biidznillah ta'ala kita selalu mengajak dan mendoakan. Makanya kayak tadi itu imam kita memberikan pengumuman ya, ajakan terus diajak, diingetin. Ya mungkin awalnya belum, tapi lama-lama siapa tahu ya kan suatu saat bismillah lah ya kesempatan ini hadir. Nah, Masya Allah hari ini juga saya senang sekali ya bisa bertemu dengan bapak-bapak semuanya. Mudah-mudahan bisa istiqomah Pak ya. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kegiatan seperti ini ya, setelah sholat maghrib menunggu isya ya kan, kita duduk sejenak untuk mendengarkan ilmu, mendengarkan Quran, mendengarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ada keutamaan yang besar. Ada bonus reward hadiah yang sangat besar dari Allah. Kira-kira apa Pak? Ada yang tahu nggak? Duduk sejenak dari sholat menuju sholat berikutnya. Ini tadi kita baru sholat maghrib, ya kan? Belum pulang kan? Mau nunggu sholat isya. Apa pahalanya? Antum tahu? Siapa yang tahu? Tapi nggak ada hadiahnya Pak. Apa? Pahala dari Allah Taala ataupun balasan dari Allah, reward hadiah dari Allah bagi orang yang menunggu sholat, duduk nunggu sholat sambil zikir, sambil baca Quran, sambil mendengarkan kajian, ya kan? Masya Allah, tabarakallah Ustaz, barakallah Ustaz, akramakumullah Ustaz, akramakumullah warahmatullahi. Masya Allah. Apa balasannya? Dapat doa dari malaikat Pak. Dapat doa dari malaikat. Kira-kira istimewa enggak nih? Nunggu sampai isya didoain malaikat. Yang namanya doa malaikat makhluk yang suci. Suci enggak? Suci, bersih dari dosa. Dalam Al-Quran surat At-Tahrim Allah SWT nyatakan ya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah durhaka. La ya'sunallah, tidak pernah mendurhakai Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Masya Allah, malaikat ya sangat taat sama Allah. Diperintah apa saja mau malaikat. Ya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ya, diperintahkan apa saja selalu dikerjakan oleh malaikat, tidak terlambat dan tidak pernah ditinggalkan. Dan malaikat adalah hamba Allah yang paling taat, yang paling suci, yang mereka terus menerus bertasbih, bertahmid, mensucikan Allah, memuji Allah, bersujud kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yakin, hakul yakin, doa malaikat pasti terkabul. Yakin enggak Pak? Doa malaikat pasti terkabul. Nah, kita ini yang duduk sejenak nunggu waktu isya didoain oleh malaikat. Allahumma ij'alna min ibadikas salihin. Allahumma ij'alna min ahlil jannah. Ya Allah, jadikanlah kami semuanya ini yang duduk saat ini di masjid ini sebagai hamba-hamba-Mu yang saleh ya Allah, dan jadikanlah kami yang duduk di sini, jadikanlah kami sebagai penghuni surga-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma adkhilnal jannah wa'idna minan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga dan lindungi kami, jauhkan kami dari neraka. Wahdat yang maha penyayang ya. Kita pengen surga enggak Pak? Untuk pengen surga? Pengen. Kita saling mendoakan ya.
Saya nggak ada yang jamin, Pak. Ini yang ngomong di depan nggak ada yang jamin masuk surga apa enggak, ya kan? Antum ada yang jamin nggak? Nggak ada juga. Saling doakan aja ya. Adkhalakumullah al-jannah. Semoga Allah masukkan antum ke dalam surga. Semoga kita bisa bertetangga di surga ya, Pak. Kunjung-kunjung Pak kita nanti insyaallah ya. Nah, kita hanya bisa saling mendoakan, saling menguatkan, saling mengajak, saling menguatkan, ya kan? Karena tidak ada yang menjamin. Maka dengan cara duduk seperti ini, menunggu waktu Isya, insyaallah kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan doa malaikat, didoakan menjadi ahli jannah, didoakan untuk selamat dari neraka. Ini kesuksesan yang sesungguhnya. Betul nggak? Boleh tanya antum itu kerjanya apa? Hah? Retail. Antum merasa sudah sukses belum? Belum. Karena masih ada cita-cita ya. Mungkin pengen bangun rumah, mungkin pengen punya kendaraan, gitu kan? Masya Allah. Itu sukses ukuran dunia, ya kan? Yang pengen mobil, ketika sudah kebeli mobil mungkin sukses, ya kan? Sukses beli mobil. Yang pengen beli rumah, ketika dia sudah terwujud beli rumah, sukses beli rumah. Yang pengen nikah, berhasil nikah, sukses nikah. Ya kan? Masya Allah, itu hanya sukses dunia. Tapi sukses yang sesungguhnya di akhirat adalah apa? Ketika kaki kita berhasil menginjakkan kaki kita di dalam surganya Allah Ta'ala, dan kita selamat dari jilatan api neraka, bahkan kita selamat dimasukkan dari neraka. Dan ini yang kita inginkan, ya kan? Kita bangun masjid seperti ini tujuannya untuk apa sih? Ya enggak? Tujuannya untuk beribadah kepada Allah, memakmurkan, untuk kita menghamba kepada Allah, sujud bareng, rukuk bareng dalam satu shaf. Tidak ada bedanya mana lurah, mana RT, mana RW, mana pegawai, ya, mana pengangguran, enggak ada bedanya, ya kan? Mana si kaya, mana si miskin, dalam satu shaf. Masya Allah, kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam rangka kita ingin surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap hari kita ruku, kita sujud, kalau bukan ingin surga, ingin apa lagi? Ya kan? Maka ketika kita berhasil masuk ke dalam surga, semoga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita sebagai penghuni surganya, ya. Semoga Allah jauhkan kita dari nerakanya, karena neraka Allah ini sangat mengerikan, ya. Maka kata Allah SWT dalam Al-Qur'an, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Ya. Siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dialah orang yang sukses, orang yang beruntung, orang yang berhasil, ya kan? Orang yang memiliki prestasi yang tinggi. Sukses yang sesungguhnya, keberhasilan sesungguhnya itulah ketika seorang masuk ke dalam surga, selamat dari siksa neraka. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Subhanallah, kesenangan apa di dunia enggak menipu ya? Semuanya menipu. Ya, enggak ada kesenangan yang abadi dan enggak ada kesenangan yang benar-benar kesenangan. Kesenangan yang kita raih bercampur dengan keletihan. Mau makan harus susah payah dulu cari duit, ya kan? Sudah dapat duit, pengen makan harus beli dulu, atau harus masak dulu, ya kan? Repot, ya. Beda dengan di surga, pengen makan cering datang, ya kan? Pengen buah cering datang, pengen daging burung cering datang. Masya Allah, nikmat betul ya. Dimanja, disayang dimanja. Mau nggak disayang dimanja? Mau ya. Disayang dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Ya. Maka di dunia ini kita berjuang bersama, ya, duduk sejenak, kita mendapatkan doa dari malaikat, dan ini adalah, ya, satu reward yang sangat besar. Betapa berbahagianya kita didoakan oleh malaikat, dimohonkan ampunan oleh malaikat. Ya, dimohonkan ampunan oleh malaikat. Modalnya cuma apa? Duduk. Insyaallah. Kalau duduk biasanya kan pengangguran ya, ya kan? Pengangguran dibayar. Tuh. Kita duduk kan nganggur ya. Duduk ngaji kuping, ciping, ya kan? Urun kuping kan, dengerin gitu. Sama praktis. Bahasa Jawa itu praktis, bahasa Indonesia ya, tapi singkatan dari bahasa Jawa itu kata guru saya. Praktis itu ngelemprak pokoknya artis. Ngelemprak. Ya duduk seperti itulah sila
Ya, cuma kan ada karpet jadi nggak dingin ya. Artis itu dingin. Ya. Jadi seperti itu. Dengan cara kita duduk, kita mendapatkan doa dari malaikat, dimohonkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma qa'ada ahadukum." Tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk yantadirus shalah dalam rangka menunggu salat. Kita kan duduk nih nunggu salat, ya kan? Fi salatin ya, yantadirus shalah fi salatin ma lam yuhdits. Ya, menunggu waktu salat dalam rangka untuk salat, ya kan? Bukan dalam rangka untuk yang lain, dalam rangka untuk salat fi salatin, ya. Malam yuhdis, selama dia tidak berhadas, tidak batal, ya. Tad'u lahu al-malaikah, maka malaikat akan mendoakan kepadanya, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Masya Allah. Didoakan malaikat agar kita diampuni oleh Allah. Kalau diampuni oleh Allah, berarti dapat ridhonya Allah, berarti dapat surganya Allah. Tuh, nikmat besar, masya Allah. Siapa yang di antara kita yang nggak ingin, ya kan, dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Maka kita ajak teman-teman kita, ya kan, tetangga kita, yuk sekali-kali lah, sepekan sekali duduk malam apa ini? Senin ya, malam Senin pada hari Ahad, pada maghrib duduk sejenak. Emang dapat apaan? Dapat ilmu, dapat reward, dapat hadiah, bonus. Apa hadiahnya? Didoain malaikat. Doanya ada dua, didoakan pengampunan, ya, agar diampuni, dan didoakan agar dirahmati Allah. Diampuni oleh Allah berarti diridhoi Allah. Diridhoi Allah berarti dikasih surga sama Allah. Demikian juga seorang dirahmati Allah. Dirahmati Allah berarti disayang dan dimanja sama Allah. Disayang, dimanja, ya kan? Dikasih kebahagiaan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu teman saya pernah mengatakan, apa murid saya, ya, beliau mengatakan pakai bahasa Inggris, ya, get Allah and get everything, ya. Dapatkan Allah, raih Allah, maka akan we get Allah and we get everything, ya. Dapatkan Allah, maka kita akan mendapatkan segalanya. Kalau kita sudah meraih ridhonya Allah, apa saja dikasih sama Allah, ya kan? Nah, maka tujuan kita adalah selalu mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan materi kita dari kitab Fathul Majid. Kita akan membahas halaman 77. Perkataan daripada penulis ketika menulis kitab ini, yaitu diantaranya menyebutkan pujian untuk Allah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, alhamdulillah. Berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Inilah sifat seorang muslim ketika dia mengawali sesuatu, menulis, ya, berceramah, memuji Allah dulu. Bahkan ketika kita mau berdoa, puji Allah dulu, ya kan? Itu diantara adab doa adalah apa? Memuji Allah, ya. Memuji Allah, bersalawat kepada Nabi kita SAW, ya, mengagungkan Allah, baru kita minta, tidak langsung minta. Nah, kenapa? Karena kita fakir, kita dhaif, kita lemah, kita itu tidak punya apa-apa. Kita mengakui bahwasanya kita itu adalah hamba Allah yang sangat butuh kepada Allah. Sementara Allah yang memiliki segala pujian, maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maknanya adalah as-sana'u bil kalami 'alal jamil, yaitu memuji, ya, menyanjung dengan ucapan atas kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang Allah curahkan kepada kita, nikmat yang sedemikian banyak. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu hitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Ada enggak di antara kita yang sanggup menghitung nikmat Allah? Enggak ada, ya. Kita menghitung nikmat detak jantung, nyerah, Pak, ya. Kita menghitung tarikan nafas, nyerah. Kita menghitung berapa jumlah sel hidup yang ada di dalam tubuh kita, nyerah, ya kan? Masya Allah, baru nikmat segitu aja kita udah nyerah, ya. Apalagi nikmat-nikmat yang lain, dikasih rizki, dikasih, Masya Allah, banyak sekali, ya. Naam, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan-kebaikan Allah ala wajhi ta'zim,
yaitu untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Famuraduhu, ya, maka memuji Allah Subhanahu wa taala adalah al-lisan wal qalb, yaitu dengan lisan dan hati. Memuji Allah, ya, memujinya, menyanjungnya dengan lisan dan hati. Lisan kita mengatakan segala puji bagi Allah, ya. Kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hati kita juga na'am menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Adapun wasyukru, kesyukuran, berterima kasih, ya, yakunu bil lisan wal janan wal arkan. Mensyukuri nikmat, berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan itu dengan tiga, yaitu dengan lisan. Ini lisan, ya, dengan lidah kita dengan mengucapkan, wal janan, dan dengan hati mengakui nikmat itu datangnya dari Allah, wal arkan, dan anggota badan. Hatinya mengakui kalau itu nikmat dari Allah dan dia memuji Allah, lisannya juga memuji Allah, dan anggota badannya membuktikan pujian tersebut, membuktikan kesyukuran tersebut, yaitu apa? Dia gunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang misalnya dapat rezeki, alhamdulillah, dagangan saya laris. Dia mengakui, Pak, alhamdulillah, ya kan? Tapi kemudian duitnya buat judi, ya. Kemudian duitnya buat minum khamar, kemudian duitnya buat, ya, hal-hal yang haram. Apakah ini dikatakan syukur? Enggak, ya. Nah, jadi kesyukuran itu bukan hanya dengan hati, lisan, tapi dengan anggota badan, dibuktikan, dipakai buat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fahuwa 'ammu minal hamdi muta'allaqan, ya, dan pujian ini lebih umum, kesyukuran ini lebih umum daripada pujian dalam hal keterkaitannya, ya, wa khusus sababan, dan lebih khusus dalam hal sebab dan akibatnya, li'annahu yakunu fi muqabalati ni'mah, ya, karena adanya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka kalau pujian ini lebih khusus, ya. Nah, kemudian alhamdu, pujian ini di sini dijelaskan a'ammu sababan. Ini sebab yang lebih umum, wa khassu muradan, dan lebih khusus, ya, lebih khusus dalam hal keterkaitannya. Nah, jadi jemaah yang kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita ketika mendapatkan nikmat terus memuji Allah Subhanahu wa taala dan digunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah. Kemudian berikutnya adalah qala al-musannif rahimahullah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, dan salawat Allah untuk Muhammad, nabinya Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam, dan kepada alihi, keluarganya, wa sahbihi, dan para sahabatnya, wasallam, dan juga keselamatan. Dijelaskan oleh pensyarah bahwa yang paling benar dalam makna sallallahu, semoga Allah memberikan salawat kepadanya, kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam hadis salatullah sana'uhu alaihi indal malaikah. Salawatnya Allah adalah pujian Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikatnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada nabinya sallallahu alaihi Muhammad, ya, Allah melimpahkan, semoga Allah melimpahkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikatnya, ya. Dipuji, disebut-sebut di hadapan para malaikatnya. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullah itu melegitimasi atau memberikan ketetapan dan juga membela di dalam kitabnya tentang mana ini, yaitu dalam kitab Jala'ul Afham dan Bada'iul Fawaid, ya.
Dan juga yang dimaksudkan salawatullah, yaitu salawatnya Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ad-du'a, yaitu doa. Ya, doa. Al-malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallah. Malaikat bersalawat kepada salah seorang di antara kalian selama ia di tempat salatnya. Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, yang kita bahas tadi, ya kan? Ya Allah, ampunilah ia, ya Allah rahmatilah ia. Jadi di dalam penjelasan ini secara umum begini Pak, maknanya. Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad, berarti Allah yaitu memuji-muji Nabi Muhammad di hadapan para malaikat. Berarti Allah meridhai Nabi Muhammad SAW. Berarti Allah merahmati dan mengampuni beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun salawatnya malaikat, ya, kepada hamba-hambanya, kepada kita semuanya, ketika kita diberikan salawat oleh malaikat, ya, itu adalah doanya malaikat untuk kita. Malaikat bersalawat kepada kita atau untuk kita, berarti malaikat berdoa untuk kita. Itu dengan doa tadi, Allahumma firlahu warhamhu, ya. Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Kita didoakan oleh malaikat agar diampuni dosa-dosa kita dan agar dirahmati oleh Allah SWT. Dirahmati maksudnya adalah disayang dan dimanja, ya. Disayang oleh Allah, Masya Allah. Kalau Allah yang nyayang kita, yang manjain kita, ya, kira-kira gimana? Semuanya pasti dikasih sama Allah, ya kan? Nah, tapi syaratnya taat, ya. Syaratnya taat. Kalau kita nggak taat, nasallallahu taala as-salamata wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita, semoga Allah terus berikan hidayah taufik kepada kita untuk kita benci kepada kemaksiatan. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita, taufiknya kepada kita untuk kita benci kepada kemaksiatan, kedurhakaan, agar hati kita cinta kepada ketaatan, ya. Kalau kita cinta kepada ketaatan, maka kita berhak mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala, ya. Kita berhak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tapi kalau kita melakukan kemaksiatan, faliyadzubillah, melakukan keharaman, ini diharamkan sama Allah, dideket-deketin, dilakukan, astagfirullah, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Diharamkan khamr, malah minum khamr, ya kan? Diharamkan judi, malah berjudi. Diharamkan zina, malah berzina, naudzubillah. Diharamkan mencuri, dia malah mencuri. Diharamkan bohong, dia malah bohong. Diharamkan riba, dia malah terjatuh dalam riba, makan riba, ya. Dan seterusnya dari berbagai macam keharaman. Diharamkan durhaka pada orang tua, dia durhaka pada orang tua. Diharamkan syirik, dia malah syirik, ya. Naudzubillah. Apapun keharaman, sekecil apapun keharaman, Allah cemburu kepada kita. Disebutkan dalam hadis yang sahih, innallaha yughar, sesungguhnya Allah itu cemburu. Wa khairatullah ayatiyal mu'minu ma haramallah. Dan cemburunya Allah adalah ketika seorang mukmin mendatangi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan doyan deh sama yang haram-haram, ya. Jauhin, tinggalin, ya. Enggak usah dilirik, tinggalin. Katakan itu kotor, itu hina, itu sampah, ya. Itu menjijikkan, ya. Berjudi, janganlah. Menjijikkan, sampah itu, ya. Berzina, janganlah, menjijikkan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekat-dekat dengan zina, karena zina adalah fahisyah, perbuatan yang keji, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan. Waliyadzubillah, ya. Minum khamr, janganlah. Khamr enggak enak, sampah, hina, merusak akal, ya. Dan seterusnya, merusak fisik dan seterusnya. Narkoba janganlah. Ganja janganlah, ya. Merusak itu semuanya. Begitu. Nah, jadi Allah Ta'ala cemburu ketika kita melakukan keharaman-keharaman. Semoga Allah Ta'ala anugerahkan di dalam hati kita kebencian kepada setiap kemaksiatan dan dosa, dan Allah berikan kenikmatan dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh demi Allah, wallah, kita tidak bisa melakukan ketaatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang menjamin kita apakah kita akan istiqomah sampai mati kita atau tidak, ya kan? Maka kita mohon kepada Allah, Allahumma amitna 'alal Islam wal iman.
Ya Allah, matikan aku dalam keadaan Islam dan iman. Allahumma aminna ala tauhid wa sunnah. Matikan kami dalam keadaan di atas tauhid dan sunnah. Allahumma aminna ala husnil khatimah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Caranya gimana? Istiqomah, ngaji terus, salat terus, ibadah terus. Kalau ada yang tanya, sampai kapan kita ibadah? Sampai kapan, Pak? Sampai mati ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Selagi belum mati, ibadah terus ya. Dan kita jangan merasa terbebani dengan ibadah. Ini nikmat, bisa ibadah. Karena ibadahmu kembali untukmu. Kita ibadah hakikatnya untuk kita, ya kan? Emang Allah butuh pada kita? Enggak kan? Seandainya seluruh manusia di muka bumi ini, jumlahnya mungkin miliaran triliunan manusia, enggak ada yang mukmin, enggak ada yang mau ibadah sama Allah, kafir semua, membangkang semua, Allah enggak butuh. Dan tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah dan keagungan Allah Ta'ala. Sebaliknya, seandainya seluruh manusia yang miliaran triliunan beriman semua, salat semua, jadi soleh semua, tidak akan menambah kemuliaan Allah. Allah sudah mulia. Allah tidak butuh peribadahan manusia. Siapa yang butuh ibadah kita? Kita sendiri. Kita sendiri yang butuh ibadah itu. Jadi kita ibadah adalah untuk kita, agar kita disayang dan dimanja oleh Allah. Nanti dikasih surga sama Allah. Siapa yang menikmati surga? Kita atau Allah? Kita. Allah sediakan surga untuk kita ya. Maka berarti kita ibadah adalah karena kita butuh kepada Allah SWT, dan bukan Allah yang butuh kepada kita ya. Dalam Al-Quran surat Adz-Dzariyat, antum hafal ya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum ayyut'imun. Aku tidak menginginkan dari mereka rizki ya. Allah enggak butuh dikasih rizki, Allah yang ngasih rizki kan. Wa ma uridu minhum ayyut'imun. Dan aku tidak menginginkan agar mereka memberikan makan kepadaku. Allah enggak butuh makanan ya. Bahkan Allah akan berikan makanan kepada kita, memberikan rizki kepada kita ya. Apa lanjutannya? Ahi, hafal enggak? Antum hafal enggak? Lupa saya. Nah, ya. Jadi Allah Ar-Razzaq, Allah memberikan rizki kepada kita. Nah, baik. Kemudian kita masuk pada penjelasan. Masih ada waktu enggak? Berapa menit? 5 menit? 6 menit? Oke. Kitab ini adalah kitab tauhid. Penulis mengatakan Kitabut Tauhid. Kitab tauhid. Ya. Ada yang tahu arti kitab apa? Buku. Lebih luasnya lagi? Enggak tahu. Ya, kitab itu kalau secara bahasa adalah dari kata, kita belajar sambil belajar sorof ya. Ada tasrif fa'ala yaf'ulu, fi'alan wa fi'alatan wa fa'lan. Kataba yaktubu kitaban wa kitabatan wa katban. Nah, ini tasrifnya. Kitab dari kata ya, kitab adalah masdar adalah tasrif ketiga dari kata kataba yaktubu kitaban. Tuh, yang ketiga kata apa? Kitaban atau kitabatan atau katban. Nah, ini masdarnya. Masdar adalah tasrif ketiga dalam tasrif istilahi ini dalam ilmu sharaf ya. Dan makna kitab ini berkisar ya, maknanya pada al-jam' yaitu mengumpulkan ya. Misalnya ada kata takattaba banu fulan mengumpulkan atau telah berkumpul. Idza istama'u, apabila mereka telah berkumpul. Wal katibah adalah li jama'atil khail, yaitu untuk menunjukkan segerombolan al-khail. Khail adalah fursan, yaitu para penunggang kuda ya. Dan al-kitabah bil qalam, kitabah dengan pena, maksudnya adalah menulis dengan pena atau tulisan dengan pena ya. Listima'il kalimat wal huruf, untuk mengumpulkan kata-kata dan huruf. Wa sumiyal kitab kitabah, dan dinamakan al-kitab atau kitab ya, li jam'ihi ma wudi'a lahu, karena ada kumpulan apa yang diletakkan di situ berupa tulisan-tulisan.
Jadi disebut kitab adalah kumpulan yang di dalamnya ada tulisan. Nah, itu kitab. Jadi kalau kertas-kertas kumpulan enggak polos, enggak ada tulisannya, disebut kitab enggak? Enggak. Mungkin disebutnya kurosah ya, buku tulis ya kan? Untuk ditulis. Tapi kita sudah ada tulisannya, disebut apa? Kitab ya. Jadi ini adalah kitab, yaitu kumpulan kertas yang ada tulisannya. Nah, kemudian makna tauhid. Tauhid itu ada dua macam makna. Yang pertama adalah tauhid dalam sisi pengenalan, pengetahuan dan isbat penetapan, yaitu tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Tauhid rububiyah itu sesuatu yang sudah ma'ruf, orang udah pada ngerti lah, ya kan? Semua orang mengakui, fitrahnya juga mengakui bahwasanya yang menciptakan dia pasti ada, yaitu Allah. Alam sebesar ini nggak mungkin nggak ada yang menciptanya, pasti ada yang menciptakan, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian asma wa sifat, nama-nama dan sifat juga sesuatu yang kita ketahui. Ketika sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, ini nama Allah, ini sifat Allah. Walillahil asmaul husna, walillahil asmaul husna, dan Allah memiliki nama-nama yang baik, ya. Maka kita ma'ruf itu, kita mengenali itu, na'am, dan kita mengimaninya bahwasanya yang menciptakan satu-satunya hanyalah Allah. Yang memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang indah, yang sempurna hanya Allah Ta'ala. Sehingga selain Allah, penamaannya, sifatnya pasti kurang, ya kan? Pasti kurang, ya kan? Tidak ada di antara kita yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala Dzul Jalali wal Ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kemudian tauhid fit talab wal qasad, yaitu tauhid di dalam tujuan dan kehendak, tuntutan, yaitu apa? Tauhidul ilahiyah wal ibadah, tauhid di dalam yaitu penyembahan dan peribadahan, yaitu apa? Satu-satunya yang berhak disembah, diibadahi hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah yakin Allah yang menciptakan, kalau sudah yakin Allah yang ngasih rizki, berarti Allah yang paling berhak diibadahi. Kadang ada orang yakin, ya, yang ngerti, yang nyiptain ini Allah, tapi mintanya kenapa enggak kepada Allah? Mintanya malah kepada kuburan, kepada jimat, kepada Nyi Roro Kidul, kepada gunung, kepada keris, kepada jin, kepada berhala, patung, dewa-dewi, Allah musta'an. Ini kadang diletakkan di mana akal mereka, enggak masuk akal sama sekali. Antum pernah lihat orang minta-minta ke kuburan? Pernah, ya? Enggak masuk akal kan? Allah musta'an, kuburan dimintai. Orang udah mati itu bukan dimintai doa. Kita mendoakan mereka, ya kan? Makanya ketika kita masuk ke kuburan atau lewat kuburan, apa doa kita? Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa nahnu insyaallah bikumul lahiqun. Keselamatan bagi kalian, wahai ahli kubur yang beriman, yang muslim atau muslimah, yang mukmin atau mukminah, dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Dan kita doakan mereka, ya. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Gimana doanya? Ada yang hafal? Seperti doa salat jenazah itu, ya. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahum. Gimana? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu, dan seterusnya, ya. Nah, mendoakan mereka ahli kubur, bukan kita minta. Nah, sebagian orang minta kepada kubur, Allah musta'an. Ini benar-benar tidak masuk akal, ya. Menyalahi fitrah. Kuburan diminta. Sedikit lagi, ya. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, wa amma tauhid alladzi da'at ilaihi rusul, dan tauhid yang para rasul menyeru kepadanya, wa nazalat bihil kutub, dan kitab-kitab diturunkan dengannya, fahuwa naw'an. Ada dua, tauhid fil ma'rifah wal isbat, wa tauhid fil talab wal qasad. Itu tauhid dalam hal pengetahuan dan penetapan, dan tauhid dalam tuntutan dan tujuan.
Dalam hal pengetahuan dan ketetapan kita mengetahui bahwasanya pencipta kita adalah Allah, kita tetapkan bahwasanya tidak ada pencipta kecuali Allah. Ya. Dan ketika kita meyakini tauhid dalam hal talab dan qasad, yaitu di dalam tujuan dan kehendak, bahwasanya tujuan diciptanya kita adalah untuk beribadah kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam surat Ad-Dariyat tadi ya, 56, maka kita mempersembahkan penyembahan peribadahan hanya kepada Allah. Ya. Sesuatu yang menjadi hak Allah kita berikan untuk Allah, tidak boleh diberikan kepada yang lain. Ya. Mau apa? Doa, minta pertolongan, minta rezeki, apalagi ibadah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama, tauhid yang pertama maksudnya adalah fal awal huwa isbat, ya, isbatu haqiqati dzatir Rabb taala, itu menetapkan hakikat zat Rabb Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, nama-namanya. Ya, Allah berbicara melalui kitab-kitabnya, bahwasanya kitab-kitab Allah maksudnya adalah kalamullah, perkataan Allah. Allah berbicara kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah taala. Allah menetapkan qada, takdir, ketetapan, takdir dan hikmahnya, ya. Nah, ini semuanya sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Hadid, surat Thaha, surat Al-Hasyr, akhir Al-Hasyr, kemudian awal surat As-Sajdah, Ali Imran, Al-Ikhlas, dan seluruhnya menyebutkan bahwasanya Allah adalah Rabb, ya. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang esa, Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala makhluknya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada, ya, yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Dzul Jalali wal Ikram, Allah, ya, yang memiliki segala maha, ya, maha besar, maha indah, ya, dan seterusnya. Satu lagi. Kemudian mana yang kedua adalah di dalam surat Al-Kafirun. Dalam surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal, ini Al-Kafirun atau apa ini ya? Dalam surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma 'abud lakum dinukum waliyadin. Wahai orang-orang, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ya. Kenapa? Karena sembahan-sembahan yang disembah oleh orang-orang kafir adalah sembahan yang batil. Demikian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mari, ya, mari menuju satu kalimat, atau mari berpegang pada satu kalimat, satu ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, ya. Illa na'budu alla na'budu illa illallah wa la nusyriku bihi syai'a, yaitu bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bagi Allah, ya. Naam. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dha arbaba min dunillah, dan kita tidak mengambil tuhan-tuhan selain Allah. Fa in tawallaw faqulu ishhadu bi anna muslimun. Ya, kalau kalian berpaling, katakanlah, ya, saksikan bahwasanya kami adalah orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tujuan daripada kita diciptakan, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah, tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, karena tidak layak ada sekutu bagi Allah. Tidak layak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah zat yang maha mulia, ya, yang maha segalanya, tidak pantas disekutukan dengan makhluknya yang rendah dan hina. Sesuatu yang rendah di bawah tidak mungkin diangkat disamakan dengan Allah yang maha tinggi, yang ulu,
ya, yang beristiwa di atas arsy-Nya Allah Taala. Karena makna syirik adalah taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah. Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang itu khusus bagi Allah. Seorang doa kan khusus untuk Allah, ya kan? Kok dia berpalingkan doa kepada selain Allah, syirik ini, ya. Demikian juga penyembahan, ya, memohon rizki, meminta pertolongan, ini kan khusus dia tujukan kepada Allah. Kalau dia tujukan kepada selain Allah, berarti dia telah melakukan kesyirikan, ya. Jadi hal-hal yang khusus untuk Allah jangan dipersembahkan kepada selain Allah, ya. Adapun kita minta pertolongan yang memang orang bisa, tak masalah. Misalnya minta ke Akhir Reza, minta tolong dong anterin ke sana misalnya, bisa, tak masalah, ya kan? Nah, ini sesuatu yang memang muamalah, tak masalah, ya. Tapi kalau dalam peribadahan penyembahan itu khusus untuk Allah, tak boleh ya dipersembahkan untuk selain Allah SWT. Mungkin ini bisa kami sampaikan karena sudah waktu Isya, tapi di hadzal qadar, ya. Perlu ada pertanyaan enggak? Enggak usah, ya. Sudah Isya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini bermanfaat, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Berlebihnya demikian, mohon maaf segala kekurangan. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.